Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi MC pakai pantun, saya juga pakai pantun. Kalau tadi beliau katanya apa? Daun salam, daun saga. Gitu ya. Yang jawab salam moga masuk. Kalau saya daun salam buah nanas. Yang jawab salam moga cepat lunas. Amin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para tuan guru, para asatidah, wabil khusus Dewan Syura, Forum Silaturrahim, Dewan Kemakmuran Masjid Setaman Pagelaran. Yang kami muliakan kesepuhan Dewan Syura DKM Masjid Al-Ikhwan Taman Pagelaran. Yang kami hormati para ketua DKM, jumlahnya ada 7 masjid yang berada di bawah naungan Forum Silaturahmi DKM Setaman Pagelaran. Tentunya yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan beserta jajaran pengurus. Juga yang tak boleh dilupakan ini yang punya peran banyak nih ibu-ibu. Mana ibu-ibu, Bu? Nah, ini luar biasa karena di mana-mana pasti banyak ibu-ibu. Pengajian di saya juga banyaknya ibu. Rame ibu-ibu mah. Rame hadirnya, rame warna bajunya. Kalau ditanya juga pasti jawabnya enak, Bu. Pak, tuh. Kalau bapak-bapak ditanya jawabnya kalau kata orang Ciomas pikeungeun. Pak, Yang saya hormati ibu-ibu DKM Masjid Al-Ikhwan yang luar biasa menyemarakkan pada kesempatan hari pagi ini dengan adanya bazar di luar sana. Mudah-mudahan laku, Bu ya. Jangan lupa beli ya, buat kita semua.
yang mudah-mudahan Allah muliakan juga para bapak, para ibu, saudara, hadirin sekalian, yang mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, putra putrinya saleh salehah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, sehingga bisa pergi haji ke tanah suci Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, mabit di Mina Muzdalifah, wukuf di Padang Arafah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulangnya bisa kebeli mobil mewah walaupun bayarnya rada susah. Yang punya harta jangan lupa zakat, infak, sedekah. Yang punya anak dewasa waktunya nikah, moga cepat menikah. Yang paling penting mati husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal. Yang sangat kami muliakan pula Ketua MUI Kelurahan Padasuka, alhamdulillah hadir bersama kita. Kalau kumpul semuanya termasuk Pak RW, mana Pak RW? Oh alhamdulillah, Pak Ketua RW, Pak Ketua RT hadir bersama ulama jajaran dari MUI. Insya Allah aman kita punya kampung, kita punya komplek, amin ya Rabbal. Para ibu, para bapak, jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan puja yang menjadi penghias rasa kepada Allah yang Maha Esa. Puji yang menjadi penerang hati kita sampaikan kepada Allah Rabbul Izzati. Rasa syukur atas nikmat yang terus bertabur kita haturkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Sebab pada kesempatan pagi ini Ahad 3 Rabiul Tsani, 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, kita semua bisa hadir bersama, duduk di masjid yang kita cintai ini dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu yang hakikatnya adalah mencari ridha Allah Ta'ala melalui kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkaikan dengan kegiatan pengajian bulanan Forum DKM setaman Pagelaran. Semoga tidaklah kita keluar dari ini masjid melainkan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Tidaklah kita keluar dari masjid usai acara ini melainkan Allah wujudkan segala harapan, doa dan cita-cita kita. Tidaklah kita keluar dari masjid ini melainkan Allah sembuhkan segala penyakit yang kita derita. Tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah penuhi segala hajat dan kebutuhan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman. Orangnya belum pernah ke Bogor tapi sudah tersohor. Orangnya belum pernah ke Bandung tapi namanya sudah disanjung-sanjung. Orangnya belum pernah ke Cianjur tapi sudah ke masyhur. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita meskipun banyak kurangnya dalam ibadah, banyak kurangnya dalam hal sunnah, diaku sebagai bagian dari umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, sekitar tahun berapa saya di sini berdiri? Alhamdulillah kembali bisa bersilaturahim di tengah para bapak, para ibu sekalian.
Terakhir kalau khutbah pernah 2018 kalau tidak salah, dan sekitar 2017 di sini saya lupa apa acaranya. Tapi yang penting alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa pada kesempatan pagi ini, tanggal berapa tadi katanya? Tanggal berapa sekarang? Tanggal hijriahnya 33 mulut. Karena udah beres muludannya, sekarang masih ada mulut. Alhamdulillah. Kalau kata orang Bogor, Pak, ini bulan namanya bulan silih mulut. Ya, silih itu kalau dalam bahasa Indonesia beralih. Kalau sil dalam bahasa Arab artinya lanjutkan. Berarti kita lanjutkan kegiatan yang positif ini, yakni memperingati Maulid Nabi Muhammad. Sering ada yang bertanya, Pak, ini namanya peringatan Maulud atau peringatan Maulid, Mauludan atau Maulidan? Jawabnya, dua-duanya benar. Kalau memperingati Maulud berarti memperingati manusia yang dilahirkan. Jadi maulud artinya seseorang atau bayi yang dilahirkan. Mana contohnya? Ada dalam hadis yang sangat populer. Kullu mauludin, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu, setiap mauludin yang dilahirkan, yakni manusia, yuladu dilahirkan alal fitrah, dalam kondisi potensi bersih suci. Poinnya, maulud artinya manusia yang dilahirkan. Kalau kita pagi ini peringatan maulud, benar, berarti memperingati yang dilahirkan di Rabiul Awal 12 tahun gajah, namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyebutnya peringatan Maulid, betul, karena Maulid berarti tentang waktu dilahirkan. Maulid, malah kalau kata orang Sunda pas malam 12 itu disebut walilat, dari kata walida, ya, walid artinya lahir. Yang mana kita jadikan para bapak, para ibu, jamaah sekalian, momentum kegiatan peringatan Maulid ini pertama dengan mengulas kembali sejarah baginda Rasulullah Muhammad. Karena yang namanya peringatan Maulid Nabi, kata Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Husnul Maqsid, beliau mengatakan bahwa asla pokok amalil maulid, daripada kegiatan memperingati maulid, pertama alladzi huwa ijtima'un nas, berkumpulnya manusia. Ini manusia bukan? Alhamdulillah. Sehingga dalam kumpulnya kita menjadi asbab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua bisa bersilaturahim. Apalagi kita pada dasarnya adalah bersaudara. Jadi nenek ibu sama nenek saya sama nenek-nenek, atuh nini. Yang kedua, kata Al-Hafidh Imam Jalaluddin As-Suyuti, pokok daripada kegiatan memperingati Maulid Nabi, wa qiraatu ma tayassara minal Qur'an, baca Al-Qur'an. Tadi anak kita Ananda dari TPA Al-Ikhwan membacakan Al-Qur'an. Insya Allah kita yang menyimaknya, apa kata Allah? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka simak, dengarkanlah,
diamlah, regepkeun kalau kata orang Bogor, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Yang ketiga, wa riwayatil akhbar, bacakan riwayat tentang Nabi. Termasuk tadi itu yang dibacakan oleh anak-anak kita tadi Bu, yang kemudian kita bersalawat, itu adalah secuplik daripada tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, summa yumaddu lahum simatun, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, bukan jalan-jalan, Jalaluddin. Yang ibu mungkin pernah dengar tafsir Jalalain, itu diantaranya beliau penyusunnya. Kata beliau bahwa diantara praktek maulid Nabi, memperingati maulid Nabi adalah summa yumaddu atau yamuddu lahu. Kalau mau dipanjangkan ditambahi silakan. Apa? Yamuddu lahum simatun. Simatun itu Bapak artinya makanan, hidangan yang diperuntukkan bagi jamaah, diniatkan sedekah karena Allah Ta'ala. Ya'kulunahu, yang dimakan. Jadi alhamdulillah sudah dapat snack box ya Pak. Alhamdulillah. Bersyukur hadir di sini. Alhamdulillah. Di rumah jam segini paling nyuci motor. Jam segini paling ngorek di taman halaman rumah. Di rumah hari ini paling yang males-males mager, yang paling nonton TV. Pengen makan harus beli, pengen minum harus ambil. Di sini ibu diem, bapak diem, disodorin makanan. Alhamdulillah. Maka bersyukur. Karena hakikatnya kita kumpul di sini adalah perwujudan dari syukur. Mana ayatnya 164 surah Ali Imran. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sungguh manallahu, manna dalam al-asmaul husna ada nama Allah al-mannan. Allah zat maha pemberi anugerah. Laqad manallahu 'alal mu'minina, sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman. Idz ba'atsa, ketika dia yakni Allah mengutus fihim, di kalangan mereka, di antara orang-orang Arab, apa? Rasulan, halnya seorang rasul. Jadi pagi ini kita kumpul memperingati hari kelahiran siapa? Rasulullah Muhammad. Tadi kata Allah apa? Sungguh Allah telah menganugerahkan Rasul di kalangan mereka, di antara mereka. Kita dapat Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah, namanya Nabi Muhammad. Maka pagi ini hakikatnya adalah ekspresi perwujudan syukur nikmat dari Allah berupa diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Saya yakin husnudzon, yakin seyakin-yakinnya semua juga bersyukur dengan kehadiran Rasulullah, termasuk sama-sama memperingati tentang kelahiran Nabi, pasti mencintai Nabi, hanya saja beda cara ekspresi dan bentuknya. Betul-betul. Bahkan ada yang bilang bagus, kritiknya bagus, bahwa memperingati kelahiran Nabi tiap hari dengan mengikuti sunnahnya. Betul. Sehingga yuk sama-sama kita semua nggak perlu cari perbedaan, carilah persamaan. Karena itulah konsep yang diajarkan oleh Al-Quran. Ukhuwah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman, apa katanya? Ikhwah, Haji, saudara itu kalau boleh kirata, kata orang Sunda kirata, kira-kira, nyata. Saudara.
bahwa kita semua ini bersaudara, saudara, sama-sama menghirup udara yang sama yang bersumber dari Allah Ta'ala. Maka janganlah kita satu sama lain merasa lebih hebat, janganlah satu sama lain di antara kita merasa lebih pintar. Jangan lupa di atas langit masih ada langit, kita tidak ada apa-apanya. Al-Fakir, saya di sini kebetulan diberikan amanah untuk menyampaikan yang sedikit yang saya miliki, anugerah dari Allah. Itu pun bukan berarti saya lebih hebat. Ini hanya saja karena Allah berikan sedikit ini, dan mudah-mudahan manfaat dan barokah. Amin ya Rabbal. Kata Imam Ghazali, Bu, kenal Imam Ghazali? Kenal di mana? Kata Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i di dalam kitab Bidayatul Hidayah, bahwa ilmu manfaat itu ilmu yang menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu, kita bersaudara, saudara, sama-sama. Nggak perlulah kita mempertentangkan adanya perbedaan, selama perbedaan itu furu'iyah, yang sifatnya cabang, masih bisa dikompromi, ditolerir. Yuk kedepankan persatuan, kedepankan ukhuwah Islam. Bukankah dulu yang menggagas di antara penggagas adalah Salahuddin Al-Ayyubi? Itu beliau bikin kegiatan namanya peringatan Maulid itu untuk membangkitkan semangat dan mempersatukan umat untuk cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad. Selesai. Ada perbedaan, biarkan. Dalam hal mazhab ada yang beda, nggak apa-apa. Saling menghormati, saling menghargai. Mohon izin secara kasus, yang sholatnya menggunakan usolli di awal, yang nggak usolli, nggak usah ribut, betul-betul. Yang tasyahudnya, sholawatnya pakai sayyidina dengan tidak pakai sayyidina, nggak usah ribut. Masing-masing saya yakin punya dalil, punya argumentasi, dan ambil dari gurunya masing-masing. Betul-betul. Kadang-kala ada yang bilang nggak usah bermadzhab, padahal bermadzhab itu menggunakan jalur daripada para gurunya, itu bermadzhab. Maka dari itu para bapak, nggak perlu kita mempertentangkan. Yang satu tasawufnya utek-utekan, ada dalilnya. Yang nggak utek-utekan juga ada dalilnya. Nggak usah ribut. Dalam cara sedekap ada yang di tengah, ada yang di bawah. Silahkan selama ada dalilnya sesuai dengan pendapat salah satu dari 4 madhab, dan itu adalah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kebetulan saya kenalkan diri, saya bukan orang Jawa, dari DKI, dari daerah kecamatan ini. Jadi masih dari Ciamas, dekat, paling 5 menit saya ke sini. Kalau perlu 2 menit kalau pakai rem nyampe. Saya dari Kampung Ciapus, Desa Sukamakmur. Jadi dekat. Jadi kalau ibu pulang dari umroh, dari haji, habis jam-jam bisa ke dekat saya. Jam-jam Tirta. Ya, aktivitas saya memang kalau rumah secara domisili di Sukamakmur, Ciapus, ada amanah pondok pesantren melanjutkan perjuangan dari orang tua kami. Namun aktivitas saya kepala MTS di Pagentongan, MTS Tahfidz Al-Falaqiyah Pagentongan, juga mengajar pendidikan agama Islam di salah satu kampus di Bogor kota, dan diamanahi walaupun KTP-nya kabupaten, Pak, saya sehari-hari di kota, saya ketua komisi Infokom MUI Kota Bogor. Tapi sekarang juga di Ciamas saya diamanahi baru kemarin jadi ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Ciamas. Tapi saya sampaikan, kita harus bersatu meskipun ada perbedaan, kedepankan persatuan. Saya nggak pernah kita ini meributkan masalah sepele. Yang mau usoli silahkan, nggak usoli nggak apa-apa. Toh sholatnya juga belum mulai. Betul-betul. Pan sholat apa kata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in? Muftatahatun bit
bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Diawali, dibuka dengan takbiratul ihram, dipungkasi, ditutup dengan salam. Betul-betul. Adapun itu yang usolli, melafalkan niat at-talaffuz, melafalkan menggunakan lisan, itu adalah metode cara menghadirkan hati, niat kita kepada Allah Ta'ala. Bahkan kalau usolli mengganggu juga, usolli. Itu juga nggak bagus, mengganggu. Saya juga kebetulan bahas fikih di Laladon Permai, di Masjid Nurul Iman, Desa Laladon gitu ya. Jadi sekitaran sini saya sering ngisi Al-Ikhlas 2 tahun yang lalu, di At-Taqwa Jalan Mawar ya. Sudah gitu ya, alhamdulillah kita silaturahim ya. Dan saya alhamdulillah diterima banyak orang karena kita kedepankan persatuan, nggak perlu tajam perbedaan, dan kita sampaikan dengan ilmiah. Beda silahkan, tapi tidak perlu konflik. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, diawali dengan takbiratul ihram dan dipungkasi, ditutup dengan salam. Maka kalau ada yang salam kemudian usai nengok noleh kanan kiri lantas mengusap muka, biarin toh sholatnya juga sudah gitu. Mau beres sholat itu zikir berjamaah, silahkan, ada dalilnya. Enggak juga enggak apa-apa. Betul-betul. Enggak perlu usil, maka kedepankan persatuan. Karena memang diantara para ulama, misalnya kenapa ada berjamaah, itu membimbing berbarengan bersama-sama, itu bagus. Yang enggak juga silahkan. Karena apa? Doa berjamaah saja ada dalilnya. An Habib ibn Maslamah al-Fihri wa kana mujabatud da'wah. Ini dalam kitab Sunan al-Kubra. Diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Habib bin Maslamah al-Fihri. Ini sahabat di mana doanya sering diijabah. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul. Apa kata Rasul? La yajtami'u qaumun muslimun. Tidaklah kumpul. Siapa? Sekumpulan orang Islam. Ngapain? Yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum. Sebagian berdoa, memimpin doa. Misal Pak Ustadz atau imam kita memimpin doa, wa yu'minu ba'duhum, dan yang lainnya mengamini atau mengaminkan. Illa stajaballahu du'ahum, melainkan Allah akan mengijabah doa mereka. Jadi ada nggak dalilnya doa berjamaah? Ada. Mau sendiri silahkan. Saya mau spesial doa saya, silahkan. Inilah pentingnya kita ngaji. Oh, ada dalilnya semua. Iya. Sehingga kita meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ukhuwah Islami. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, berbicara tentang akhlak Nabi. Temanya cukup menarik, meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani, saya yakin ini rata-rata dari kalangan bukan milenial. Kalau kita kan rata-rata kolonial. Dulu yang sekolahnya tahun 60-an, 70-an, 80-an, tulisan teladan itu masih tauladan. Laras lagi? Tahu? Berarti ibu-ibu sama-sama semua ABG, angkatan babe gue. Dulu tulisannya masih tauladan, dan kita maklum bahwa tidak sedikit beberapa kata dalam bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris sekalipun, sering berasal diserap dari bahasa Arab. Betul-betul. Contohnya penutup buku. Kalau ibu mau menjilid di fotokopi, itu apa bahasa Inggrisnya? Cover, penutup buku.
Orang yang tidak beriman tertutup hatinya namanya kafir. Fi'lul madhinya kafaro, fa'ilnya kafir, gitu. Tertutup. Petani juga sama, dia menutup. Menutup apa? Menutup tanah, nyangkul tutup tanah. Apalagi bahasa Arab yang diserap ini, katanya ini bahasa Belandanya Bang Miga kalau nggak salah. Itu dari bahasa Arab, maidah. Apa maidah? Meja tempat hidangan. Meja, maidah, maidah. Itu dari bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Indonesia sudah, bahasa Inggris sudah, bahasa Sunda. Tidak enak perut, bahasa Sundanya apa? Mulas mah bahasa Indonesia. Betul. Itu dari bahasa Arab. Su'ul butun. Beneran iya ibu. Bahasa Arabnya buruk sangka apa? Su'udon. Hanya orang kidul mah su'udon ibu lagi. Lain agaknya dak gerak adan. Ya, su'udon, su buruk, don sangka atau dugaan. Su'ul butun, al-butun, cek surah An-Nahl kalau tidak salah ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah telah mengeluarkan dari perut butuni, betul. Bapona itu sesuatu yang tidak kasat mata, yang tidak nampak. Makanya kita sering mengatakan mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang johir maupun yang batin. Johir di Indonesia kan lahir, padahal bukan lahir berojol, tapi zohir yang nampak, dan yang batin yang tidak nampak, tidak kelihatan. Butun, beteng. Makanya seul beteng itu dari bahasa Arab. Jadi jangan alergi sama Arab. Aneh ada orang yang alergi sama Arab ya. Justru menurut beberapa riwayat bahasa di surga adalah bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab. Rasulullah berbahasa Arab. Aneh, ada ya begitu. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian teladan, dari tauladan, dari kata walad artinya anak. Kalau orang Arab nih gampang suka bilang walad anak ya. Walad itu artinya anak. Kalau orang tua walid ya, walid aneh. Anak sekarang mah nyebutnya bukan walid, bokap. Ke ibunya nyokap. Bokap nyokap disingkat bonyok. Bokap sama nyokap lagi nyakop sedang makan. Ya Allah. Ya, walad. Walad anak, walid orang tua. Ada lagi Pak Haji. Kalau anak kita sering bilang begini, beh. Itu bukan babeh tapi sebeh. Dari kata syaibatun, artinya apa? Uban. Huis, tahu huis? Uban. Ini padoil nih. Walaupun ini hadisnya doib, tapi padoil amal boleh. Bukan hukum, tapi fadoil amal, motivasi. Dalam Sunan At-Tirmidzi itu ada riwayat nu barokah huis ya kan ya. Seuri nyahoan. Bahwa uban kita itu kelak akan menjadi cahaya di surga. Amin amin kenceng nyahoan Bapak. Jadi itu dalam semua riwayat Sunan Tirmidzi gitu. Nah, walad walid ya, makanya Robik Firi walidayya. Walad. Kemudian muncul kata tauladan. Yang kemungkinan besar adalah ini di antara konsep pendidikan, anak mengimitasi terhadap orang terdekatnya, yakni orang tua. Ya. Saya ini kebetulan S1 saya komunikasi penyiaran Islam Fakultas Dakwah, belajar juga psikologi. Bahwa
Ada namanya teori belajar sosial, bahwa manusia itu belajar dari lingkungan utamanya, lingkungan terdekat. Bahwa kita, terutama anak-anak kita, akan meniru, mengimitasi orang terdekatnya, terutama lingkup terkecil adalah orang tua. Lihat deh Bu, ibu ini rata-rata nggak punya anak kecil, ya udah punya cucu. Ya, atau punya anak lah. Ibu lihat dulu ketika ibu punya anak masih kecil, masih usia PAUD balita, ya, atau 6 tahun, yang perempuan gaya berpakaian pakai hijabnya pasti nurutin kata orang tuanya, niru ibunya. Anak bapak pakai sarung juga apa, dari bahasa Arab, walaupun sarung itu bukan dari tradisi Arab, dari tradisi agama sebelah, ya, paham lah ya. Itu bahasa Arab sarung, dibawa ke Nusantara, belum Indonesia, masih tanah Jawa, tanah Nusantara, dipakai oleh para sunan, oleh para wali. Sunan itu jamak dari sunnah, artinya para pengamal sunnah, para penyebar sunnah. Yang 9 itu ya kayak Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, bukan Gunung Batu, Gunung Jati, ya. Sunan Kalijaga, bukan jaga kali, jaga kali mah mancing. Kemudian menggunakan ini sinjang, cek orang Sunda nama, samping. Kemudian disebutlah sarung, dipakai untuk kegiatan keagamaan, syara'an. Mau izin, yang daerah Jawa mau nyebut ad jadi ngan. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ya, ada itu jamaah saya yang orang Jawa, lama di Sunda, ngomong pakai Sunda, ketahuan dialeknya tetap aja Jawa. Mas tadi malam pemandangan ngaji, aduh nyuwun pangapunten Pak Ustad, abdi nuju toraraos. Oh gitu, maksain ngomong pakai Sunda, dialeknya ketahuan. Ari istri kumaha Mas, pan emas mah katanya teraraos, sedang tidak enak badan. Ari istri bagaimana kalau istri? Alhamdulillah istri mah raos. Raos. Maksudnya mah sehat. Makanya Pak yang nggak bisa bahasa Sunda jangan suka maksain. Iya. Iya, raos, kalau raos saja enak, pulen tuh kata bapak. Aduh, akhirnya karena sakit mau minjem mobil, Pak Ustadz, abdi badhe nambot mobil, dicandakna anjing. Terus kira dipulang kena engke berit seteh, purit. Akhirnya saya terdiam agak kesal. Kata orang Sunda mungkin baut, dia bilang, Pak Ustadz Pak, baut wae, lain baut Mas, baut. Jadi baut itu, Pak Haji yang nggak paham Sunda, baut itu ekspresi agak marah, itu baut ngaranna. Camedud, ya mah biasanya tanggal kolot, gitu ya, atau dicarikan kuno kolot gitu. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi itu saran aja dari sarung aja di bahasa Arab, ya. Saya dulu juga 2012 itu tugas di Hong Kong dan sekitaran Cina, ngajarin ngaji rata-rata orang Jawa. Itu sama. Alhamdulillah dewe. Sebulan beres tahsinnya lancar. Alhamdulillah. Ngan eta mau kemana? Ini mau beli bakul gitu. Tauladan itu bisa jadi adalah konsep pendidikan anak mengimitasi dari orang terdekatnya, dalam hal ini keluarga. Mohon maaf saya sebut nama, misalnya ada namanya teori Alex Bandura, ya. Bahwa apa yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah contoh tepat, bahwa beliau memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita, karena kehadiran beliau itu sebagai teladan adalah satu sebagai inspirasi, dua sebagai motivasi. Untuk apa? Berakhlakul karimah.
Tadi dibacakan oleh Ananda ayat 21 surah Al-Ahzab. Surat apa, Bu? Al-Ahzab ayat 21. Minimal apal ayat sama surat lah. Pulang dari sini begitu ya. Karena ini ngaji nggak usah lama-lama. Udah hampir 45 menit. Nggak usah lama-lama, yang penting singkat, padat, melekat, pulang. Jangan lupa bahwa ilmu manfaat. Berkat. Saya nggak bawa mobil lagi, pokoknya datang susul ke lah itu. Para ibu jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bi muradi. Laqad sungguh, kana telah ada berarti disediakan oleh Allah. Lakum untuk kalian, disebutkan dulu istilahnya, addressnya buat siapa ini? Buat siapa? Lakum buat kalian. Buat siapa? Baik kala itu adalah sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, ataupun orang-orang yang hidup setelah beliau tiada, yakni kita umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi Rasulillah, pada siapa? Ini tadi dikatakan sungguh ada untuk kalian. Pada pribadi siapa? Fi Rasulillah, pada pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, teladan yang baik. Bagi siapa? Dijelasin lagi. Liman kana yarjullah, bagi orang yarjullah yang mengharapkan ridho rahmat Allah. Kita semua di mana-mana pasti mengharapkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wal yaumal akhir, dan mengharapkan nanti hari akhirat, datangnya hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa zakarallah, mengingat, menyebut Allah, katsira, dengan sebanyak-banyaknya. Artinya bagi orang yang mengharapkan rahmat ridho Allah, yang percaya akan datangnya hari kiamat, yang senantiasa ingat zikir kepada Allah, maka jadikanlah Nabi Muhammad sebagai suri teladan, contoh bagi kita semua dalam keseharian kehidupan kita semua. Ada sebuah ungkapan, Pak, yang menurut saya kurang pas. Hari ini katanya nih, hari ini kita mengalami krisis keteladanan. Kapaur eta ngomong. Hari ini kita mengalami krisis keteladanan. Kalau orang ini baca ayat 21 ayat 21 surah Al-Baqarah, Al-Ahzab, pasti dia tidak akan ngomong begitu. Laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kamu, bagi kita, terutama manusia akhir zaman, pada pribadi Rasulullah, teladan yang baik. Jadi kalau begitu, ada atau tidak yang harus kita teladani? Ada. Loh, itu fisiknya telah tiada. Hei, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Al-Baqarah 154. Dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang mati di jalan Allah sebagai mati yang sebenarnya. Bukan. Bal ahya, bahkan mereka itu semua hidup, termasuk para wali kekasih Allah yang mati syahid itu hidup. Ibu kalau ziarah ke makam Nabi, bapak ziarah ke makam Nabi, masuk nih Bapak Rahmat, dari sholat. Pokoknya kalau mau ziarah Nabi tiap waktu, ada aja di ujung dekat pintu. Cuma muter nanti langsung. Bacanya apa kalau di buku-buku panduan?
Selain salam, selain sholawat ada tuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka, ya, wa asyhadu annaka. Kaknya ke siapa? Ke Rasulullah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah haji baca lagi, itu syahadatnya ke nabinya kak. Secara fisik beliau telah tiada, betul, tapi terutama secara perjuangan kehidupan beliau masih bisa kita jadikan teladan. Buktinya Pak, banyak karya-karya para ulama yang berisi sejarah hidup Nabi, yang berisi syama'il, tentang karakteristik kepribadian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Isa At-Tirmidzi beliau menyusun kitab Syama'il Muhammadiyah, isinya tentang bagaimana fisiknya, bagaimana perangainya baginda Rasulullah Muhammad. Ada Ar-Rahiqil Maktum, itu isinya juga tentang sejarah perjuangan Nabi. Bahkan yang sering dibaca di peringatan Maulid Nabi itu ada namanya 6 kitab Maulid yang populer di Indonesia. Ada kitab Maulid Al-Barzanji, ya. Kalau di Jawa, di Madura Barjanjian, gitu. Istilah kitab Asrokolan, Marhabaan, gitu ya. Karya Zainal Abidin Ja'far Al-Barzanji. Ada lagi kitab Syaraful Anam, bentuknya nathar, prosa. Ada lagi yang ketiga Maulid Azab, pakai za, bukan pakai za. Kalau adab siksa, itu mah yang ada di Indosiar, Ajab. Yang keempat ada kitab Maulid Ad-Dibai, karya Imam Abdurrahman Ad-Dibai, ahli hadis itu. Yang kelima ada kitab Maulid Simtud Duror, karya Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang suka dibaca oleh para habaib. Ada lagi Maulid namanya Abdiyaul Lami, karya Habib Umar yang suka keliling itu ke kita, ya, Sergi Indonesia, Habib Umar bin Hafid. Ada 6, ditambah ada namanya Qasidah Burdah, karya Imam Al-Busiri. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana. Nah, itu petikan Qasidah Burdah. Saya kasih tahu ini supaya mempertemukan titik-titik yang berbeda. Memang ada yang melarang sekelompok dalam Islam, mengatakan wah nggak boleh nih baca Ya Rabbi bil Mustafa. Saya kasih tahu, baik yang pro maupun yang kontra, saya kasih tahu. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan, bil Mustafa, dengan keagungan manusia terpilih, yakni Nabi Muhammad. Baligh, kalau orang yang menyampaikan namanya mubaligh, ya kan? Nah, sifat Nabi tabligh, menyampaikan. Baligh, sampaikanlah ya Allah. Apa? Maqasidana, segala maksud-maksud kami. Bagus nggak aslinya? Bagus. Mintanya ke siapa? Allah. Waghfir lana ma mado, dan ampunilah lana bagi kami ma apa saja mabo yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai Allah yang luas kemuliaannya. Terus di mana letak yang dipermasalahkan oleh kelompok tadi? Kata beliau-beliau yang mempermasalahkan, nggak boleh katanya tawasul kepada orang yang telah tiada, gitu. Tawasul itu katanya terbagi 2, 1 kepada amal, kedua kepada orang tapi yang masih hidup, begitu. Saya bilang betul. Kalaupun yang meninggal, saya sampaikan tadi ayat 154, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya, beliau itu hidup, walakin la tashurun, sedangkan kalian tidak sadar. Oke. Kalau katanya nggak boleh tawasul kepada manusia yang telah meninggal, katanya boleh tawasul dengan amal. Saya jawab, ini kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ya, wafatnya 2004, belum lama memang.
tinggalnya di Rusaifah di Makkah. Apa kata beliau dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah? Apa kata beliau? Kalaulah ada yang mempermasalahkan tawassul kepada orang yang telah meninggal, seperti kepada Rasulullah, kepada para wali, kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu katanya sudah meninggal, yang boleh hanya tawasul dengan amal. Jawab bahwa ini juga tawasul dengan amal. Amal apa? Amal cinta kami kepada beliau atau cinta beliau kepada Allah Subhanahu gitu. Sehingga oh begitu, jadi kita saling menghormati, menghargai. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana Nabi memberikan teladan kepada kita bahwa Nabi mencari sumber inspirasi dan motivasi, selain tentunya beliau adalah membawa risalah, menyampaikan syariah. Lihat apa kata Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Innama sesungguhnya bu'ithtu, aku kata Nabi, bu'ithtu diutus liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Makarim jamak, bentuk plural dari karim, menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebab kala itu akhlaknya bejat, disebut kabir jahiliyah. Bukan jahil secara baca tulis intelektual, bukan, tapi jahil secara etika. Bayangkan ibu, kalau ada seorang ayah ketika istrinya mau melahirkan, dulu belum ada USG, belum ada bu. Kalau ada USG ketahuan laki atau perempuan. Ketika akan melahirkan sudah disiapkan kuburan. Kalau bayi itu adalah perempuan, mereka tidak terima karena merupakan sebuah kehinaan, karena tidak bisa dipakai berperang. Itu dulu bu. Ya. Datang Islam, alhamdulillah, kaum wanita terutama ibu-ibu diangkat, betul nggak bu? Bahkan ibu-ibu perempuan di Al-Quran disebut dengan surat An-Nisa. Ar-Rijal nggak ada bu, adanya Maryam tuh ada lagi. Maryam itu artinya wanita solehah, wanita yang baik. Di Al-Quran surah An-Nisa juga ada tentang ayat warisan, yang diantara bagiannya adalah cuma ada yang begini Pak Ustaz, Pak Haji, perempuan kok bagiannya cuma 1 dibanding 2 ya, artinya laki-laki 2, kalau perempuan. Saya jawab begini, adil itu bukan sama rata, tapi proporsional, sesuai porsinya. Sesuai porsi, lihat porsinya. Ibu, adik abang, ibu adik perempuan, abangnya laki-laki. Laki-laki misalnya 2, ibu 1 misalnya, 1 bagian. Coba, kalau itu kakaknya ibu dan laki-laki, dia pulang ke rumah tangganya, wajib nggak dia sampaikan itu sebagai nafkah? Wajib nggak menafkahi anak istri? Sekarang ibu pulang ke suami ibu, ibu wajib nggak menafkahi suami ibu? Tidak. Adil? Adil. Bahkan ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kepada siapa aku harus berbuat baik? Kepada siapa aku harus berbakti? Jawabnya apa katanya? Ibumu. Lalu yang kedua, ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasul yang ketiga? Baru. Jadi berapa ibu? Ibu 3, bapak? Ada yang salah kayaknya. Maksudnya ibu disebut 3 kali, bapak makanya ada kata Nasidaria, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Berapa anaknya bu? Oh banyak.
Karena kalau ibu-ibu yang usia sekarang di atas 50 pasti rata-rata 3 ke atas. Kalau enggak tunji 1 tahun hiji. Insyaallah barokah ya ibu, amin Allahumma. Lihat perempuan diangkat derajatnya. Bahkan Sayyidina Umar itu bu, beliau kalau sedang merenung sendiri ingat masa lalu sebelum masuk Islam. Beliau itu diantara yang beliau ingat ada beberapa bahwa bagaimana beliau juga pernah mengubur anaknya perempuan. Beliau juga ingat masa lalu ketika belum masuk Islam, menyembah sesembahan patung. Cuma satu waktu beliau ini tidak punya kayak orang lain. Akhirnya beliau maaf, yang disembah adalah patung roti. Dia jadikan sesembahan, beres nyembah, dia lapar, dia makan itu Tuhan. Ya, itu adalah zaman jahiliyah di masa lalu. Datanglah Rasul menyempurnakan akhlak yang tadinya jelek menjadi akhlak baik, yang tadinya jahiliyah menuju Islam. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, yang dagang contohlah Nabi dalam berdagang. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, beliau terkesima dengan cara dagangnya Nabi. Bukan karena gantengnya Pak, bukan, tapi karena jujurnya Rasulullah Muhammad. Kalau ngomongin ganteng Pak, Bu, kira-kira gantengan siapa Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf? Nabi Muhammad. Kira-kira beginilah Pak kalau diilustrasikan Bu. Ada lingkaran penuh, kita bagi 2. Tuh lingkaran parok pertama itulah ketampanannya Rasulullah. Tapi ketampanan yang tidak menimbulkan syahwat. Separoh lagi bagi 2, berarti 1/4. Inilah kegantengan ketampanan Nabi, yang itu pun menjadi ujian ya. Menjadi ujian untuk Zulaikha. Separoh lagi buat siapa? Buat kita. Jadi Pak Haji ganteng dan saya sama, itu digaur tidinya ya. Jadi bedanya seetik ya. Para bapak, para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kalau dilihat dari tampanan Rasulullah, tapi bukan itu yang harus dicontoh. Pinter, Nabi pinter nggak Pak? Pinter, patona, strategi perang luar biasa. Hampir semua perang menang, walaupun perang Uhud itu kemudian ujungnya kalah, awalnya menang. Ibu yang pernah haji, pernah umroh, pasti pernah ke Jabal Uhud. Ada namanya Jabal Rumat yang tingginya lebih kurang 20 meter. Di situ Nabi menyimpan 50 pasukan berkuda. Kalau sekarang mah sniper untuk menembak. Kalau itu pasukan berkuda menggunakan panah. Di bawah sisanya, karena totalnya adalah 700. Menang kita cuma karena tidak patsun dan patuh kepada Rasul, akhirnya kita kalah. Cerdas Nabi. Maka dalam dakwah Nabi yang dikedepankan adalah akhlakul karimah. Yuk pertama dagang. Nabi Muhammad itu Pak, kalau mau dihitung-hitung nih, silakan kalau tidak salah ada sebuah buku namanya Prophet Muhammad Super Leader Super Manager karya Prof. Dr. Haji Muhammad Syafi Antonio. Beliau menghitung perkiraannya Rasul di usia 12 sudah ikut dengan Abu Thalib dagang lintas negara. Walaupun kemudian beliau disuruh pulang karena bertemu dengan seorang siapa? Pendeta Buhairah atau Bahiro. Pulang lagi. Tapi bukan seperti dari sini ke pasar Ciomas Barona, bukan dari sini ke pasar hari-hari. Bukan seperti dari sini ke pasar Anyar pulang lagi hari itu juga. Ini berpekan-pekan sehingga Muhammad kecil sudah mengindra bagaimana praktek dagang. Usia 16-17 Nabi sudah menjadi bisnis manager. Banyak orang yang menitipkan barang dagangan. Di usia 20-an beliau sudah menjadi investment manager. Apa? Beliau pengelola modal. Kenapa? Karena beliau al-amin, orang yang terpercaya. Disampaikan. Kalau ada cacatnya beliau sampaikan. Kalau modalnya sekian disampaikan. Coba ada di kita, Bu, berapa ini harga duren? Padahal modalnya 30.000. Harganya berapa Bu?
70.000. Tawar 50.000 boleh nggak? Belum nyampe sama modalnya. Ada nggak begitu? Mana itu jelema? Coba contoh Nabi, sampaikan apa adanya. Kemudian usia 25 Nabi menikah dengan Khadijah, sehingga hartanya sudah di merger. Beliau jadi CEO. Sampai kemudian usia 30-an tahun menjelang beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Usia 37-38 beliau mulai fokus ke Jabal Rahmah di Gua Hiro. Artinya Pak, kalau dihitung misalnya 37 tahun dikurangi 12 berapa lah? 25. Sedangkan beliau berdakwah dari usia 40 tahun sampai sekitar 63 tahun, 20 lebih banyak apa? Dagang. Bukan berarti kita kudu dagang, maksudnya beliau ingin memberikan teladan bagaimana cara dagang yang benar. Dan beliau kemudian di usia menjelang diangkat jadi Nabi dan Rasul sudah termasuk orang financial freedom, bebas dari ketertekanan materi. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan Nabi miskin. Bukan, Nabi sudah tidak lagi butuh kepada dunia, financial freedom. Nabi pernah satu waktu ditemukan oleh Umar bangun dan ada bekas tidurnya, genteng kalau kata orang Sunda, betul nggak? Beliau biasa saja karena beliau terhadap dunia biasa-biasa saja. Maka dari itu para ibu, pertama jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Saya yakin ibu-ibu ingin punya suami juga suami yang ibarat kata ibu apa? Abang, aku mau ke Sukabumi asal lewat Tajur. Cakep aku. Abang, aku mau ke Sukabumi asal lewat Tajur. Abang, aku mau punya suami tapi suami yang jujur. Amin, kan cakep ya. Nah, yang kedua, bahwa Nabi sebagai guru yang mana mengajarkan ilmu secara elegan. Kita nggak pernah mendengar Rasul menyebut sahabat dengan murid, nggak pernah. Tapi beliau menyebut sahabat karena cara pendidikan beliau adalah egaliter, tidak membeda-bedakan. Dan menariknya Pak, pernah kita dengar Nabi bersabda, atadruna manil muflis, sahabat, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Nabi nanya bukan berarti tidak tahu Bu, tapi untuk menarik, mengundang perhatian. Ibu misalnya, siapa yang mau dengar cerita ibu? Yang satu di pojok, yang satu di halaman, yang satu lagi nonton TV, pasti ikut. Sama Nabi juga, siapa yang mau aku tunjukkan satu amalan yang mengantarkan ke dalam surga, kan begitu. Jadi beliau itu adalah guru yang inspiratif. Maka bagi seorang guru, jadilah guru yang terbaik yang menjadi teladan. Karena itu guru digugu lan ditiru. Kemudian beliau sebagai pemimpin keluarga, pemimpin yang bertanggung jawab. Beliau melakukan komunikasi yang baik melalui keluarga yang terbaik, sakinah mawaddah warahmah. Dan yang paling penting lagi para bapak dan sekalian rahimakumullah, bahwa meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara mempelajari Al-Qur'an. Karena kata Sayyidah Khadijah ketika beliau ditanya apa akhlaknya Rasul, singkat beliau mengatakan kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlaknya Rasul berupa Al-Qur'an. Karena dari itu semoga melalui kegiatan pagi ini ada sebuah motivasi bagi kita. Pertama, untuk semakin giat rajin hadir di majelis ilmu dengan menggali Al-Quranul Karim, dengan menggali hadis-hadis nabawiyah. Apapun itu, insya Allah kita niatkan untuk mengikuti ittiba' sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapapun kita ini jauh dari kata sempurna meneladani Nabi, tapi kita punya niat, azam, tekad yang kuat. Semoga kita bisa meneladani beliau dan diaku menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Waktu sudah menunjukkan 1 jam lebih 5 menit. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Selebihnya kami persilakan kepada MC. Wallahu a'lam bishawab.